rangkuman dari sebelumnya karena suara sebelumnya kurang baik karena masih di atas pesawat. Nah, sekarang lanjutan. Kalau sebelumnya kan disebutkan bahwa asal manusia itu bukan dari 4 unsur, tetapi dari 2 unsur. Memang dari 4, tapi yang pada asalnya itu 2 unsur. Baru setelah dari 2 unsur itu keempat unsurnya. 2 unsur itu adalah air dan tanah. Air dan tanah ini kalau didominasi oleh air, nanti dia jadi orang yang lembut, sehingga masuk ke dalam firman Allah, tajri min tahtihal anhar, di surga mengalir air-air di sungai, di bawah sungainya. Kalau didominasi oleh tanah, berarti dia nanti tanahnya menjadi batu dan keras, sehingga waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakar api neraka. Nah, selanjutnya ini saya sebenarnya baru turun dari pesawat. Sekarang kalau di sini jam 00 lewat. Jadi kalau dari Jakarta tadi tuh jedanya itu 20 jam. Jadi kalau di sini 00 berarti di sana jam 4. Tadi masih jam 3 di Jakarta, berarti di sini jam 23. Jadi jedanya 20 jam. Oke, saya sekarang lagi ada di Doha, di transit di Doha. Dari sini, dari Doha ini nanti ke Casablanca langsung. Saya masih di bandara, ini perhatikan di bandara. Oke, selanjutnya jadi manusia itu asalnya dibuat dari air dan tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman mengenai manusia yang keluar dari Nabi Adam, artinya anak cucu Nabi Adam itu, Allah berfirman mimma immahin. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari air, tidak berfirman min turab, khalaqtul insan min turab misalnya, tapi mimma immahin, dari air. Menyebutkan air, tidak menyebutkan tanah. Kenapa disebutkan air? Itu sebagai rahmat bagi manusia. Mimma'in, dari air. Maksudnya Allah ini memberikan presentasi tinggi kepada air di dalam diri manusia. Jadi Anda sebagai manusia ini adalah orang yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu firman Allah itu merupakan rahmat. Seluruh firman Allah itu rahmat. Makanya berfirman mengenai manusia itu terbuat dari air, bukan dari tanah. Mimma'in, dari air. Jadi kalau kalimat mimma'in mahin, kalau mahinnya ini adalah persentase tanah. Jadi persentase tanahnya ini sangat sedikit sekali, sehingga airnya itu menjadi mahin. Maka persentase airnya itu sangat tinggi, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan mimma'in, bukan disebut mimmahinin ma, bukan dari mahin ma, tapi dari ma'in, mahin. Ma'in berarti tingkat ulwi, tingkat yang tinggi. Mahin itu sufli, yang rendah. Ini persentase tanahnya rendah. Jadi persentase yang tinggi dari air itu yang keluar dari perut seorang perempuan, maksudnya janin, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai fitrah Islam. Maksudnya air ini adalah fitrah Islam. Makanya jika ditanyakan di mana Rabb itu sebelum menciptakan makhluk, itu fi ama, di ama. Jika ama ini dibuang ainnya menjadi ma, air, sehingga seakan-akan Anda ini berkata fi ama berarti fi ain dan hakikat air. Ain ma, ain ma, hakikat air. Apa hakikat air itu?
hakikat air adalah wa kana arsyuhu 'alal ma. Nah, jadi hakikat air itu adalah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Lalu ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Di asal pertama di dalam penciptaan makhluk itu adalah tanah dan air. Dan ini masih nunggu pagi untuk berangkat ke Casablanca. Masih jam 7. Sementara di sini masih jam 00. Insyaallah nanti nunggu sebentar sholat baru kita berangkat ke Casablanca. Semoga berhasil, sukses nyampe ke sana. Ya Allah,